Hari ini adalah Hari Raya Serunai. Saya harap semua anggota Sion akan penuh dengan berkat Roh Kudus yang diberikan dari Bapa dan Ibu Surgawi dalam menyambut Hari Raya Serunai ini. Judul khotbah hari ini adalah Hari Raya Serunai dan Pekan Doa. Mari kita meluangkan waktu untuk memikirkan makna dari Hari Raya Serunai dan alasan mengapa Tuhan menetapkan 10 hari sebagai pekan doa dan memberikan banyak waktu untuk kita berdoa. Hari Raya Serunai sudah ditetapkan untuk persiapan ke Hari Raya Pendamaian. 10 hari sebelum Hari Raya Pendamaian, orang Israel meniup serunai dengan maksud 10 hari dari mulai hari ini ada Hari Raya Pendamaian, di mana semua pelanggaran dan dosa yang telah kita perbuat setahun ini bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi, mari kita berjaga-jaga diri dengan saleh. Itulah asal mula Hari Raya Serunai. Hari Raya Serunai, hari pertama dan hari-hari raya musim gugur. Pada tanggal 1 bulan yang ke-7, mereka mempersiapkan diri untuk Hari Raya Pendamaian dengan meniup serunai. Kita perlu melihat sejarah dari zaman Musa 3.500 tahun yang lalu. Pada hari ke-50 setelah bangsa Israel dan Musa menyeberangi Laut Merah, Musa naik ke Gunung Sinai untuk pertama kali menerima ke-10 firman. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk pertama kali, dia tidak makan dan minum selama 40 hari. Sambil berpuasa, dia bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepada Musa 2 loh batu yang tertulis ke-10 firman. Dengan maksud bahwa Musa akan mengajari semua orang Israel tentang peraturan penyembahan Tuhan melalui ke-10 firman itu. Ketika Musa turun dari gunung sesudah membawa loh batu itu, orang-orang Israel sedang menyembah patung lembu dari emas. Tepat di depan mata Musa, orang Israel melanggar 2 perintah dari ke-10 firman itu. Perintah-perintah yang dilanggar mereka adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan membuat bagimu berhala. Lalu, Musa melemparkan kedua loh batu, ke-10 firman itu, yang diberikan oleh Tuhan dari tangannya, dan memecahkannya di kaki gunung. Semua peristiwa ini merupakan suatu pelajaran bagi kita sebagai nubuat tentang penyelamatan di masa yang akan datang. Jenis penyembahan berhala ini sudah terjadi 3.500 tahun yang lalu. Karena itu, Musa menjadi murka terhadap rakyatnya. Musa berpikir, perbuatan ini tidak layak dilakukan orang-orang yang harus melayani Tuhan. Lalu, dia menyuruh suku Lewi untuk membunuh semua orang yang telah menyembah berhala itu. Kira-kira 3.000 orang terbunuh pada hari itu. Orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan dengan hati bertobat dan membereskan batin dan pikiran mereka untuk mengingat kehendak Tuhan. Mereka meminta kepada Tuhan pengampunan dosa atas pelanggaran mereka itu. Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai sekali lagi, supaya dia bisa memberi loh batu ke-10 firman untuk kedua kalinya. Pada tanggal 1 bulan yang ke-6 dalam kalender suci, Musa naik ke Gunung Sinai untuk mendapatkan ke-10 firman untuk kedua kalinya. Dia berpuasa di situ selama 40 hari dan menerima ke-10 firman. Pada tanggal 10 bulan yang ke-7 dalam kalender suci, dia turun dari gunung itu. Agar orang Israel tidak melupakan Tuhan yang sudah menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Tuhan menyuruh mereka meniup sangkakala pada tanggal 1 bulan yang ke-7 dalam kalender suci, yaitu 10 hari sebelum Hari Raya Pendamaian. Hari itu adalah Hari Raya Serunai. Hari Raya Serunai yang sedang kita rayakan pada hari ini mengandung banyak makna. Tetapi yang paling penting
adalah pertobatan. Di dalam Hari Raya Serunai ini, ada maksud Tuhan bahwa kita meniup sangkakala untuk pertobatan. Oleh karena itu, Tuhan menetapkan 10 hari dari Hari Raya Serunai sampai Hari Raya Pendamaian sebagai pekan doa. Kita harus paham sepenuhnya makna dari hari-hari raya melalui Alkitab dan memanjatkan kemuliaan kepada Tuhan. Melalui firman di Keluaran pasal 34, mari kita lihat bagaimana orang Israel telah menerima ke-10 firman untuk kedua kalinya di Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34 ayat 1 kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan ke-10 firman yang sama dengan yang mula-mula, dengan maksud bahwa Dia akan menghapuskan semua kesalahan orang Israel yang sudah menyembah patung lembu dari emas. Ayat 28 kita baca. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Dengan cara ini, Musa menerima loh batu untuk kedua kalinya dan turun dari gunung itu. Tuhan memberikan Hari Raya Serunai ini pada setiap tahun, agar mereka mengingat Tuhan sudah menghapuskan banyak dosa pelanggaran mereka yang tak terhitung banyaknya. Pada setiap tanggal 1 bulan yang ke-7 dalam kalender suci, mereka meniup sangkakala. Ketika semua orang Israel mendengar bunyi sangkakala itu, mereka bisa berterima kasih kepada Tuhan atas pengampunan dosa mereka dan bertobat selama 10 hari. Mari kita lihat tentang hal ini melalui Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 ayat 24. Pasal 23 ayat 24 kita baca. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari pergantian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Tuhan mengajari kita bahwa tanggal 1 bulan yang ke-7, yaitu 10 hari sebelum tanggal 10 bulan yang ke-7, adalah hari pertemuan kudus yang diperingati dengan meniup serunai. Mari kita lihat bilangan pasal 29. Pasal 29 ayat 1 kita baca. Pada bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Menurut peraturan perjanjian lama, Hari Raya Serunai harus diperingati dengan cara itu pada tanggal 1 bulan yang ke-7. Pada waktu itu haruslah kamu mengolah sebagai korban bakar menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya, seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran bulan baru serta dengan korban sajiannya dan korban bakaran yang tetap serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahnya, sesuai dengan peraturannya menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setelah ini, peraturan Hari Raya Pendamaian dituliskan di dalam ayat 7. Tuhan mengajar kita bahwa Hari Raya Serunai tidak boleh dipisahkan dari Hari Raya Pendamaian. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 1 bulan yang ke-7, orang Israel melakukan persiapan Hari Raya Pendamaian dengan meniup serunai. Jadi, Hari Raya Pendamaian tidak bisa dipisahkan dari Hari Raya Serunai. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Imamat pasal 26,
bahwa kita tidak boleh menghina hukum, peraturan dan perintah Tuhan, tetapi harus merayakan hari-hari rayanya. Mari kita baca Imamat pasal 26 ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Tuhan telah berkata bahwa hukuman dan kutukan seperti ini akan dijatuhkan kepada orang yang tidak melakukan ketetapannya, peraturan, dan perintahnya. Mari kita baca Keluaran pasal 20. Ayat 6 kita baca. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Hari raya yang sedang kita pelihara pada hari ini adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan perjanjian yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan menunjukkan kasih setia kepada banyak orang. Dia menjanjikan kasih setia sampai kepada beribu-ribu orang. Dia menaruh janji itu di dalam hari raya ini. Pada zaman perjanjian baru, hal terpenting yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah doa. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada kita pekan doa dari hari raya Serunai hingga hari raya Pendamaian. Melalui Lukas pasal 1, mari kita lihat dengan teliti tentang pekerjaan yang terjadi pada pekan doa ini dan bagaimana caranya doa kita disampaikan kepada Tuhan. Mari kita baca Lukas pasal 1 ayat 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang diunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itulah waktu pembakaran ukupan. Imam masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan. Dan semua umat berkumpul di luar dan berdoa. Pada zaman ini, imam besar rohani adalah Tuhan kita, bukan? Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan menurut peraturan Melkisedek. Kita adalah umat Tuhan. Jika begitu, apa yang harus kita lakukan sementara imam besar membakar ukupan di dalam bait suci pada hari raya ini? Kita harus berdoa bersama. Saat dia membakar ukupan, harus ada doa dari umat Tuhan. Tanpa doa, penyembahan ini tidak bisa menjadi sempurna. Doa dibutuhkan untuk beribadah. Melalui penglihatan yang diberikan kepada Rasul Yohanes, kita bisa memahami pentingnya doa. Mari kita baca Wahyu pasal 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu. Ke hadapan siapa? Ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil kepedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Dituliskan bahwa asap kemenyan naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat ke hadapan Tuhan. Saudara-saudari, itu berarti bahwa semua umat ikut serta dalam penyembahan itu dengan berdoa di luar. Sementara imam mempersembahkan korban kepada Tuhan, bukan? Rasul Yohanes telah melihat doa orang-orang kudus itu naik kemana di dalam penglihatan. Dia melihat asap kemenyan naik bersama-sama dengan doa orang-orang kudus
dari tangan malaikat ke hadapan Tuhan. Tidak satu doa pun dari orang-orang kudus dihilangkan, namun semua doa naik kepada Tuhan. Karena itu, waktu imam membakar ukupan di dalam bait suci, umat harus doa bersama. Itulah sebabnya kita juga selalu berdoa pada kebaktian hari Sabat dan pada jam doa setiap hari, bukan? Kita harus berdoa banyak pada pekan doa pada hari raya pendamaian ini. Mari kita baca Wahyu pasal 5. Pasal 5 ayat 6 kita baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah apa? Itulah doa orang-orang kudus. Doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak akan lenyap. Semua doa kita tidak hanya berlaku sebentar atau lenyap setelah beberapa waktu. Semua doa kita menjadi kemenyan dan dibawa oleh malaikat ke hadapan Tuhan. Jadi, kita harus memanjatkan banyak doa yang layak diterima oleh Tuhan. Inti doa pada Hari Raya Serunai adalah pertobatan. Karena pertobatan adalah inti doa, kita harus bertobat dari semua dosa yang sudah kita perbuat pada tahun ini, serta dosa yang telah kita perbuat di surga. Melalui pertobatan kita yang sejati, kita bisa berkenan di hati Bapa dan Ibu, lalu bisa kembali ke kerajaan surga. Tuhan benar-benar mengetahui kelemahan kita. Karena Dia tahu kelemahan kita, Dia selalu berdoa untuk kita. Tolong buka Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 21 kita baca. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, apa yang Roh lakukan? Berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Dan terkadang kita berulang-ulang meminta hal yang sama kepada Tuhan. Tetapi menurut Alkitab, Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita baca ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Di dalam Alkitab versi TSI ditulis bahwa Kristus berdoa untuk kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan terus berdoa untuk kita. Melalui doa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita telah berbuat dosa di surga, lalu diusir ke bumi ini. Dan juga kita berdosa lagi di bumi selama setahun ini. Sementara kita melihat kembali dosa-dosa kita. Kita perlu bertobat dari semua dosa yang telah kita perbuat di surga dan di bumi ini melalui doa.
Sama seperti bangsa Israel telah bertobat dari dosa mereka yang sudah menyembah patung lembu dari emas. Untuk itu, Tuhan memberikan waktu orang Israel meniup sangkakala. Mari kita baca Ibrani pasal 7. Pasal 7 ayat 22 kita baca. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Bagaimana dengan imamatnya? Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat Kristus yang adalah Tuhan, senantiasa berdoa untuk kita, bahkan pada setiap saat ini. Saudara-saudari, melalui Hari Raya Serunai ini, kita berteriak kepada semua bangsa di dunia, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu pun sebuah makna besar dari serunai. Tetapi kita yang sudah berdosa di surga dan diusir ke bumi ini, apa yang harus kita utama lakukan terlebih dahulu? Itulah pertobatan, bukan? Karena kita sudah berdosa di surga dan diusir ke bumi ini. Menurut saya, kita harus meminta maaf atas kesalahan kita. Itulah kewajiban kita, bukan? Jadi, pengampunan dosa ialah hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan iman kita. Untuk menerima pengampunan dosa, kita harus bertobat terlebih dahulu. Kalau kita hidup sejauh ini untuk hal-hal jasmani, menurut ketamakan kita, kita perlu bertobat dan memfokuskan hati kita, jiwa kita, dan akal budi kita kepada Tuhan. Dan perlu berubah untuk memiliki iman dan hati yang selalu mengharapkan Tuhan. Mari kita baca satu firman lagi sebelum mengakhiri khotbah ini. Tolong buka kitab Injil Lukas. Lukas pasal 11 ayat 9 kita baca. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa maksudnya kata meminta? Kata itu bisa digantikan dengan kata apa? Kita meminta sesuatu kepada Tuhan melalui satu perbuatan, yaitu doa, bukan? Kepada mereka yang meminta kepadanya, artinya kepada mereka yang berdoa kepadanya memberikan apa? Ia akan memberikan Roh Kudus. Saudara-saudari, untuk kita bisa menerima Roh Kudus hanyalah melalui doa. Dan untuk menerima berkat, melalui doa juga, bukan? Kita bisa menerima pengampunan dosa dari Tuhan melalui doa. Supaya kita bisa memimpin semua orang di Samaria dan sampai ke ujung bumi untuk bertobat, pertama kitalah harus bertobat terlebih dahulu. Kemudian kita bisa bergiat dengan berkata kepada semua orang yang belum masuk ke dalam kebenaran, bertobatlah, bukan? Dengan perbuatan itu, kebenaran Tuhan yang mulia akan diberitakan di seluruh dunia, serta kabar pertobatan diberitakan kepada semua orang. Seiring dengan kabar pertobatan, kita harus mengabarkan berita gembira ini, bahwa Tuhan akan membuka lebar-lebar pintu pengampunan dosa, keselamatan, hidup yang kekal, dan kerajaan surga. Tuhan memberikan Hari Raya Serunai ini untuk pertobatan kita. Sekarang,
kita harus meniup serunai ke seluruh dunia untuk memimpin semua orang di bumi ini kepada pertobatan. Selama kita meniup serunai itu, kita mencapai pertobatan yang sempurna. Dan saya berharap kita akan menyelesaikan pekerjaan agung untuk Injil yang menyenangkan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tuhan memberkati banyak kepada orang yang bertobat. Di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, hasil apa yang menunggu anak yang hilang itu? Anak yang hilang itu kembali ke rumah ayahnya untuk meminta dia diterima sebagai seorang hamba. Dia tidak menduga akan diterima kembali sebagai anak di rumahnya. Namun, ayahnya mengampuni semua kesalahan anak itu yang kembali setelah bertobat dari kesalahannya dan memakaikan pakaian yang mewah kepada anak itu dan mengenakan cincin pada jarinya dan mengadakan pesta besar. Kita bisa melihat perumpamaan ini di dalam Lukas. Selama kita mengharapkan tanah air rohani kita, yaitu kerajaan surga yang sudah dekat, mari kita mengingat bahwa hasil seperti perumpamaan itu akan diberikan kepada kita secara rohani. Saya berharap semua saudara-saudari bisa menerima banyak berkat dari Tuhan dalam menyambut Hari Raya Serunai ini. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.